Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumaya SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMP Islam Diponegoro, Surakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi dengan fasilitator saya yaitu Ibu Liana SPD MPD dan pengajar praktik saya Ibu Yuliani SMJS. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Ketika siswa kelas 7 sedang mengerjakan soal ulangan bahasa Inggris, saya melihat ada salah satu siswa yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 7, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warga harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Assalamualaikum Miss Maya. Waalaikumsalam Alisa, silakan duduk Alisa. Ya, gimana kabarnya hari ini Alisa, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Alisa tahu tidak alasannya Miss Maya panggil ke sini? Enggak. Tadi Miss Maya melihat Alisa saat ulangan bahasa Inggris melihat jawabannya Jamilah. Betul ya? Iya betul. Iya, itu artinya apa Alisa? Contek Miss. Mencontek. Oke, Miss Maya mau tanya ya. Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik, Alisa? Enggak. Baik, mencontek itu adalah sebuah kesalahan. Jadi semua orang juga pernah melakukan kesalahan, termasuk Miss Maya. Miss Maya juga pernah melakukan kesalahan. Alisa juga melakukan kesalahan seperti tadi, mencontek ya. Nah, sekarang Miss Maya bukan mau mencari siapa yang salah. Tadi Miss Maya mau membantu Alisa mengatasi permasalahan yang mencontek tadi. Nah, sekarang Alisa coba cerita
Alasannya kenapa Alisa sampai mencontek? Karena Lisa nggak belajar tadi malam. Oh, tidak belajar ya. Kira-kira alasannya kenapa Alisa nggak belajar? Aku begadang Miss nonton Piala Dunia. Oh iya? Iya. Ya, semalam yang juara siapa? Boleh cerita dong, Miss Maya pengen denger nih. Jadi kemarin itu ada pertandingan Piala Dunia Prancis versus Maroko. Nah, yang menang itu Maroko, poinnya 2-0. Poinnya 2-0. Oke, jadi nonton Piala Dunia sampai jam berapa? Sampai tengah malam ya? Iya. Oke, Alisa tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Jadi melihat jawaban temannya ya. Iya. Alisa masih ingat tidak apa keyakinan kelas kita yang waktu dulu awal masuk sekolah? Masih apa coba? Jujur. Jujur itu penting nggak bagi kita? Penting. Baik nggak bagi kita nilai kejujuran itu? Baik. Oke, sekarang Miss Maya mau tanya sama Alisa, apa kira-kira yang perlu kita lakukan agar Alisa tidak mencontek kembali? Karena mencontek itu perbuatan yang tidak jujur ya Alisa ya. Apa coba kira-kira yang harus dilakukan? Aku bakalan belajar lebih giat sama bakalan jawab semampuku. Ya, Alisa akan berusaha mengerjakan soal semampunya ya. Terus apa lagi? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Yakin bisa? Insya Allah. Nah, sekarang Alisa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Betul, sudah siap ya apa yang akan dilakukan? Betul. Ya, sekarang kapan Alisa akan mulai melakukan hal itu tadi? Hari ini. Mulai hari ini ya. Oke, hari ini. Baik, mulai hari ini Alisa akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Iya. Dengan belajar, apalagi tadi? Mengerjakan dengan semampuku. Ya, semampunya. Kemudian berdoa kepada Allah ya. Oke, insya Allah ya, siap ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini akan dimulai kegiatan tersebut. Semoga Alisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang jujur, menjadi kebanggaan orang tua, dan menjadi anak solehah ya. Oke, silahkan Alisa boleh kembali ke kelas. Terima kasih Miss Maya. Sama-sama Alisa. Skenario kasus 2. Ada salah seorang siswa kelas 7 yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 7, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus komitmen dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Jamilah. Duduk Jamilah. Ya, duduk dulu. Selamat siang Jamilah. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Iya, sehat ya? Sehat. Nah, Jamilah, kira-kira tahu nggak Miss Maya panggil ke sini? Alasannya apa? Tidak tahu Miss. Nggak tahu. Tadi Jamilah berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7.15 Miss. Jam 7.15. Terus sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7 tepat. Jam 7 tepat. Jadi Jamilah itu datang terlambat atau tepat waktu? Terlambat. Terlambat, iya. Terus terlambat itu perbuatan yang baik atau nggak baik Jamilah? Tidak baik Miss. Nggak baik. Jadi terlambat itu perbuatan yang tidak baik ya. Baik. Tidak apa-apa, semua manusia itu dari kita juga pernah melakukan kesalahan. Ya, sama seperti Miss Maya juga pernah melakukan kesalahan. Miss Maya contohnya ya, Miss Maya juga pernah datang terlambat ya. Coba Jamilah cerita sama Miss Maya kenapa Jamilah sampai ke sekolahnya terlambat. Alasannya kenapa Jamilah?
Karena tidur kemalaman, Miss. Tidurnya kemalaman. Kenapa sampai tidurnya kemalaman, Jamilah? Karena main game online. Oh, main game online. Jamilah tidurnya kemalaman karena main game online. Jadi bangunnya kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Betul, Jamilah ya? Iya, betul, Miss. Oke, Jamilah, masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat pada waktu kita masuk di tahun ajaran tadi kemarin? Masih ingat, Miss? Masih ingat ya? Apa itu keyakinan kelasnya? Komitmen. Komitmen. Apa itu komitmen, Jamilah? Komitmen adalah keputusan yang telah disepakati bersama. Ya, betul ya. Jadi komitmen itu usaha untuk menjalankan kewajiban kita yang telah kita sepakati bersama. Betul. Nah, kita masuknya jam 7 tepat. Berarti kita harus menjalankan itu. Jangan sampai terlambat ya. Jamilah yakin tidak bahwa komitmen itu penting bagi kita? Yakin, Miss? Yakin bahwa komitmen itu bermanfaat bagi kita, tidak? Yakin? Yakin. Nah, sekarang Miss Maya akan bertanya, bagaimana caranya supaya Jamilah itu tidak datang terlambat ke sekolah? Bangun lebih awal. Bagus, bangun lebih awal atau tidurnya jangan terlalu malam seperti tadi ya. Tadi disampaikan sama Jamilah, tidurnya jam berapa, Jamilah? Jam 1, Miss. Jam 1. Nah, mulai sekarang tidurnya dari jam berapa? Jam 9, insya Jam Allah. 9, insya Allah ya. Jadi bangunnya harus lebih awal ya, dan tidurnya jangan terlalu malam sehingga bangun bisa jadi lebih awal. Sekarang Jamilah tahu apa yang harus dilakukan ya? Iya, Miss. Iya. Kapan akan memulai kegiatan yang disebutkan tadi, Jamilah? Mulai hari ini. Mulai hari ini. Alhamdulillah. Baik, hari ini Jamilah akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Ya, pribadi yang mempunyai komitmen, siap melaksanakan apa yang telah disepakati bersama, yaitu keyakinan kelas sehingga Jamilah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siap kan? Insya Allah siap, Miss. Alhamdulillah, Miss Maya yakin insya Allah Jamilah bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, Jamilah silahkan kembali ke kelas. Iya, terima kasih, Miss. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Jamilah. Saya merasa senang tadi bersama Miss Maya. Saya janji tidak akan mencontoh lagi karena itu perbuatannya tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Miss Maya, saya berjanji tidak akan mencontek lagi dan selalu menjawab dengan jujur. Terima kasih, Miss Maya. Saya berterima kasih kepada Miss Maya karena sudah memberikan saya masukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah mulai sekarang saya akan menerapkan masukan dari Miss Maya, yaitu tidur lebih cepat dan bangun lebih awal agar bisa melatih kedisiplinan saya. Terima kasih, Miss Maya. Kesimpulannya adalah menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi control manager. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid. Pada akhirnya tercipta budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Tahun ini kurikulum baru di Indonesia, negeri tercinta. Jangan pesimis, buat jadi seru. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.